Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Mustolih dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto akan menjelaskan tentang laporan praktikum mata kuliah Sistem Produksi Peternakan yang pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang produksi dan pemasaran di kelompok Ipuk Sampang, Kabupaten Cilacap. Ya, langsung saja kita menuju ke materi bahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan kelompok Ipuk. Ya, kelompok Ipuk merupakan ikatan peternak unggas Karangjati. Ya, dari namanya saja kita bisa melihat bahwa kelompok ternak ini adalah kelompok peternak unggas. Jadi dalam pelaksanaannya para peternak di sini khusus memelihara atau berternak jenis ternak unggas. Ya, kelompok Ipuk ini berada di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Kelompok Ipuk ini sudah berjalan cukup lama. Awal mulanya itu sekitar tahun 2010-an kelompok ini sudah didirikan oleh beberapa orang. Ya, layaknya kelompok-kelompok yang lain dalam menjalankan organisasinya terjadi pasang surut keaktifan daripada anggotanya, sehingga dari pengurus baik ketua dan staf-stafnya ini memiliki cara-cara sendiri untuk meningkatkan semangat bekerja sama, berusaha bersama antara pengurus dan kelompoknya. Kelompok Ipuk ini lebih mengedepankan pada proses breeding, ya. Untuk saat ini kelompok Ipuk bergelut pada ayam Jawa Super atau sering kita sebut sebagai ayam chopper. Jadi kelompok Ipuk ini yang terdiri dari beberapa anggota memiliki bibit-bibit ayam chopper, yaitu persilangan antara ayam Bangkok yang merupakan ayam bukan ras dengan ayam petelur. Disilangkan akhirnya mendapatkan hasil berupa ayam Jawa Super atau yang sering kita sebut sebagai ayam chopper. Nah, untuk kelompok Ipuk sendiri lebih mengedepankan pada proses breeding, artinya kelompok Ipuk ini menghasilkan DOC yang nantinya dipasarkan kepada para pelanggan atau konsumennya. Ya, yang selanjutnya kita ke ayam chopper. Ayam chopper merupakan persilangan antara ayam buras dengan induk ayam petelur. Persilangan ayam lokal bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ayam lokal dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya genetik melalui persilangan ini, pendapat menurut Sartika pada tahun 2012. Jadi ayam chopper adalah ayam persilangan dari dua ayam yang berbeda. Kebetulan di kelompok Ipuk di Cilacap ini menggunakan ayam Bangkok sebagai pejantan dan ayam petelur sebagai induk atau betinanya. Hasilnya juga cukup baik, artinya DOC yang dihasilkan ini memang sesuai yang diharapkan dengan kualitas bobot badan atau bobot tetas yang cukup baik. Kelompok Ipuk ini terbilang sudah menjadi kelompok yang cukup baik karena dalam proses mendapatkan hasil produksi berupa DOC ini, kelompok Ipuk sudah menggunakan mesin tetes di hampir semua anggotanya dengan kapasitas yang berbeda-beda dengan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas
ayam atau indukannya dimiliki oleh para peternak. Ada yang hanya menggunakan kapasitas 1000, ada yang kurang dari 1000. Namun ada beberapa juga yang memiliki kapasitas mesin yang lebih dari 3000 butir telur. Ya, awalnya para peternak ini menggunakan sistem IB atau inseminasi buatan dengan memasukkan sperma dari ayam pejantan berupa ayam bangkok ini ke induknya. Namun setelah beberapa lama, untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, akhirnya para peternak menggunakan sistem koloni, yaitu dengan dalam satu kandang ini terdapat 1 ekor ayam bangkok, dan masing-masing kandang yang di dalamnya 1 ekor ayam bangkok ini terdapat 6 betina. Dan setelah menggunakan sistem koloni ini, hasilnya juga cukup memuaskan, tidak kalah dengan hasil dari inseminasi buatan. Yang selanjutnya adalah proses produksi dan pemasaran DOC ayam chopper. Ya, para anggota kelompok Ipuk di Cilacap ini sudah beberapa kali mendapat bantuan langsung dari pemerintah. Ini utamanya adalah berupa mesin tetas. Namun melihat dengan sumber daya manusia yang ada, tidak semuanya bisa memanfaatkan bantuan yang telah diterimanya. Beberapa memang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari pemerintah dan juga pengurus kelompok, tetapi beberapa juga ada yang kurang bisa memaksimalkan. Akhirnya beberapa mesin tetas itu rusak dan tidak bisa dipergunakan. Selain itu, beberapa kali juga kelompok Ipuk ini mendapat bantuan bukan hanya mesin tetas, tetapi juga bibit ayam chopper. Bantuan berupa bibit ayam chopper ini diberikan setelah ada beberapa kunjungan dari pihak pemerintah. Para pejabat yang berwenang ini melihat secara langsung kondisi produksi atau pemeliharaan dari awal bibit, kemudian mendapatkan telur, hasil dari produksi berupa DOC. Nah, setelah dirasa proses atau perjalanan produksinya ini cukup baik, maka pemerintah akan segera memberikan bantuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kelompok tersebut. Setelah para pengurus dan anggota mendapatkan bantuan baik berupa mesin tetas ataupun bibit, mereka harus bisa melaporkan laporan baik itu mesin tetas kondisi per bulan ataupun juga pada bibit ayam dengan kondisi per bulan. Misal pada bibit, kita bisa melaporkan bahwa dalam keadaan 1 bulan setelah adanya bantuan itu kondisi ayam sudah cukup baik, sehat, tidak ada kendala. Namun jika ada kendala bisa dilaporkan untuk dibenahi dan nantinya akan diperbaiki lagi, mungkin bisa diganti dengan bibit yang lebih baik di kemudian hari. Dalam hal pemasaran DOC ayam chopper tersebut, kelompok Ipuk telah memiliki pelanggan khusus yang hampir setiap minggu mengambil DOC ayam chopper dari kelompok Ipuk tersebut. Jadi dalam hal pemasaran, saya rasa beberapa waktu yang lalu ketika saya sendiri berkecimpung dan bergabung bersama para anggota dan pengurus, saya merasa bahwa kelompok Ipuk ini tidak akan merasa kebingungan untuk menjual atau mendistribusikan hasil berupa DOC ayam chopper, karena mereka telah memiliki pelanggan khusus yang hampir setiap minggu ini mengambil DOC-nya lebih dari 1000 DOC. Bahkan ketika stok yang didapatkan
atau diproduksi ini cukup baik, ketika lebih dari target yang diinginkan oleh pelanggan, maka bisa diperjualbelikan atau dipasarkan ke peternak-peternak yang lain. Karena selama saya berkecimpung di sana, saya tidak merasa bahwa kelompok ibuk ini sampai kebingungan mau dipasarkan kemana hasil produksinya. Bahkan ketika saya amati, kelompok ini justru malah kekurangan hasil produksi seperti itu. Di lain waktu juga, beberapa peternak tidak hanya memasarkan DOC-nya. Ketika telur yang ditargetkan dalam waktu 1 minggu ini sudah memenuhi target yang diinginkan dan hasilnya pada waktu itu cukup baik, maka para peternak bisa menjual langsung telur tersebut kepada orang lain atau peternak lain yang lebih mengutamakan pada proses penetasan telur ayam chopper. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.